Membicarakan Majapahit berarti membicarakan sebuah kemegahan, sebuah imperium yang pernah menyatukan wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Bayangkan sebuah kekuatan besar yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Dari sanalah kendali politik dan militer dijalankan. Wilayah inti kekuasaannya mencakup seluruh Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Ini adalah jantung dari kerajaan, tempat denyut nadi pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan berdetak paling kencang. Di sini, candi-candi megah dibangun, sastra-sastra agung ditulis, dan kebijakan-kebijakan penting dirumuskan. Ini adalah fondasi dari sebuah imperium yang pengaruhnya akan terasa hingga berabad-abad kemudian, menjadi pusat peradaban yang disegani. Namun, kekuasaan Majapahit tidak berhenti di Jawa dan Bali. Pengaruhnya menjalar ke pulau-pulau seberang lautan. Pulau Sumatera misalnya, berada di bawah pengaruh kuat Majapahit. Kerajaan-kerajaan penting, seperti Malayu di Jambi dan Dharmasraya, mengakui kedaulatan Majapahit. Di Kalimantan, kerajaan-kerajaan di pesisir seperti Tanjung Pura juga tunduk di bawah Panji Gula Kelapa. Begitu pula dengan Sulawesi, di mana pengaruh Majapahit terasa hingga ke wilayah Makassar. Ini bukan sekadar penaklukan militer, melainkan sebuah jaringan kekuasaan yang kompleks, yang dijalin melalui diplomasi, perkawinan politik, dan kekuatan armada laut yang tangguh pada masanya. Jangkauan Majapahit terus meluas ke arah timur Nusantara. Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai surga rempah-rempah dunia, juga masuk dalam daftar wilayah pengaruhnya. Menguasai Maluku berarti mengendalikan salah satu jalur perdagangan paling vital dan menguntungkan di dunia saat itu. Cengkeh dan pala dari Maluku menjadi komoditas primadona yang dicari oleh pedagang dari Tiongkok, India, hingga Arab. Dengan mengendalikan sumbernya, Majapahit memegang kunci penting dalam percaturan ekonomi global. Kepulauan Nusa Tenggara, dari Lombok hingga Timor, juga berada dalam genggaman kekuasaan Majapahit, melengkapi dominasinya di seluruh kepulauan yang kini membentuk Indonesia. Jika kita bertanya, seberapa luas sebenarnya wilayah Majapahit? Jawabannya sungguh mencengangkan. Secara sederhana, hampir seluruh wilayah Indonesia modern pernah berada di bawah pengaruh Majapahit. Ini adalah sebuah entitas politik yang luar biasa besar untuk zamannya. Sebuah Nusantara yang dipersatukan oleh kekuatan politik, militer, dan ikatan budaya di bawah satu payung kekuasaan. Dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Papua, jejak-jejak kekuasaan itu tercatat dalam prasasti, naskah kuno, dan peninggalan arkeologis. Majapahit adalah bukti nyata bahwa gagasan untuk menyatukan kepulauan ini bukanlah isapan jempol modern, melainkan sebuah cita-cita yang pernah terwujud gemilang. Kekuasaan Majapahit seringkali dikaitkan dengan satu nama besar, Gajah Mada. Dan Gajah Mada identik dengan sumpahnya yang legendaris, Sumpah Palapa. Sumpah ini bukanlah sekadar ucapan, melainkan sebuah deklarasi visi politik yang sangat ambisius. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi atau amukti palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sumpah inilah yang menjadi bahan bakar ekspansi besar-besaran yang dilakukan kerajaan. Visi ini mendorong armada Majapahit mengarungi lautan, menaklukkan wilayah baru, dan menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga untuk mengakui kedaulatan Majapahit sebagai penguasa tunggal. Ambisi ini tidak hanya terbatas pada wilayah yang kini menjadi Indonesia. Kitab Negara Kertagama, sebuah kakawin yang ditulis pada masa keemasan Majapahit, mencatat daftar wilayah yang disebut Mitreka Satata. Ini adalah negara-negara sahabat atau sekutu yang memiliki hubungan setara dengan Majapahit. Beberapa di antaranya berada di luar Nusantara, seperti Sangka, Siam atau Thailand, Ayutthaya di Thailand, Dharmanagari di Thailand Selatan, Marutma atau Martaban di Myanmar, dan Champa di Vietnam Selatan. Hubungan ini menunjukkan bahwa Majapahit bukan hanya berkuasa, tetapi juga diakui sebagai kekuatan regional yang disegani di Asia Tenggara. Selain negara sahabat, Negara Kertagama juga menyebutkan wilayah-wilayah yang diklaim berada di bawah pengaruh Majapahit. Salah satu yang paling menarik adalah klaim atas Semenanjung Melayu, atau yang dikenal sebagai Tumasik, sekarang Singapura. Penguasaan atas wilayah strategis ini memberikan Majapahit kendali atas Selat Malaka, jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia. Klaim ini menunjukkan betapa jauhnya jangkauan visi politik Majapahit. Bukan hanya menyatukan pulau-pulau di Nusantara, tetapi juga mengamankan jalur-jalur vital yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan, sebuah langkah geopolitik yang sangat cerdas pada masanya. Jadi,
Ketika kita membicarakan luasnya wilayah Majapahit, kita tidak hanya berbicara tentang penaklukan. Kita berbicara tentang sebuah jaringan pengaruh yang kompleks. Ada wilayah inti yang dikuasai langsung, ada kerajaan bawahan yang membayar upeti, dan ada negara-negara sahabat yang menjalin hubungan diplomatik. Jika digabungkan, pengaruh Majapahit membentang dari Madagaskar, menurut beberapa interpretasi, hingga sebagian Filipina, dari Semenanjung Melayu hingga ke perbatasan Papua. Ini adalah sebuah imperium maritim yang kekuasaannya dibangun di atas kekuatan armada laut, kecerdasan diplomasi, dan cita-cita besar untuk menyatukan sebuah kawasan yang sangat beragam. Meskipun kerajaan Majapahit telah runtuh berabad-abad yang lalu, pengaruhnya tidak pernah benar-benar lenyap. Gaungnya masih terasa kuat hingga hari ini, terutama dalam konsep kebangsaan Indonesia. Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Yamin seringkali merujuk pada kebesaran Majapahit sebagai inspirasi. Mereka melihat Majapahit sebagai bukti sejarah bahwa suku, agama, dan budaya yang beragam di kepulauan ini pernah bisa hidup berdampingan di bawah satu entitas politik yang kuat. Gagasan Nusantara yang diusung Majapahit menjadi cetak biru bagi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Gajah Mada seolah terlahir kembali dalam semangat persatuan Indonesia modern. Warisan politik Majapahit juga tercermin dalam simbol-simbol negara. Lihatlah semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua ini berasal dari kitab Sutasoma, yang ditulis oleh Mpu Tantular pada masa keemasan Majapahit. Semboyan ini awalnya digunakan untuk menggambarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dan Buddha yang hidup rukun pada masa itu. Pengadopsian semboyan ini oleh negara Indonesia modern bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah pengakuan bahwa semangat toleransi dan persatuan yang dijunjung tinggi oleh Majapahit masih sangat relevan dan menjadi fondasi ideologi bangsa hingga saat ini. Jejak Majapahit juga bisa kita temukan dalam struktur pemerintahan dan hukum. Konsep negara yang memiliki pusat pemerintahan yang kuat, dengan daerah-daerah otonom di bawahnya, memiliki kemiripan dengan struktur kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini memiliki sistem administrasi yang terorganisir, dengan pejabat-pejabat yang ditugaskan di berbagai daerah untuk memungut pajak dan menjaga ketertiban. Beberapa istilah hukum dan administrasi yang ada dalam naskah-naskah kuno Majapahit bahkan masih bisa kita lacak jejaknya dalam sistem birokrasi dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan betapa dalamnya akar pengaruh Majapahit meresap ke dalam tatanan sosial masyarakat. Dalam bidang militer, nama besar Majapahit juga terus hidup. Armada Laut Indonesia modern, TNI Angkatan Laut, seringkali melihat kembali kejayaan maritim Majapahit sebagai sumber inspirasi dan kebanggaan. Kekuatan armada laut Majapahit yang mampu menguasai lautan Nusantara menjadi teladan. Nama-nama kapal perang Indonesia banyak yang diambil dari tokoh atau istilah dari era Majapahit, seperti Kri Gajah Mada dan Kari Nala. Ini adalah cara untuk terus menghidupkan semangat bahari leluhur, sebuah pengingat bahwa bangsa ini pernah menjadi penguasa lautan yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Warisan Majapahit yang paling kasat mata tentu saja adalah peninggalan fisiknya. Candi-candi megah seperti Candi Penataran di Blitar atau Candi Sukuh dan Ceto di lereng Gunung Lawu adalah saksi bisu kehebatan arsitektur dan seni pada masa itu. Reruntuhan ibu kota di Trowulan, Mojokerto, yang kini menjadi situs arkeologi nasional, memberikan kita gambaran tentang tata kota dan kehidupan masyarakat Majapahit. Setiap relief yang terpahat di dinding candi, setiap arca yang ditemukan, dan setiap keping gerabah yang tergali adalah potongan puzzle yang membantu kita merekonstruksi kemegahan masa lalu. Ini bukan sekadar tumpukan batu, melainkan jendela menuju peradaban agung. Warisan budaya lainnya yang tak kalah penting adalah dalam bidang sastra. Karya-karya sastra seperti Negara Kertagama dan Sutasoma adalah mahakarya yang diakui dunia. Negara Kertagama memberikan kita catatan sejarah yang sangat berharga tentang struktur kerajaan, wilayah kekuasaan, dan kehidupan istana. Sementara itu, Sutasoma mengajarkan kita nilai-nilai filosofis dan toleransi beragama. Bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam naskah-naskah ini menjadi cikal bakal perkembangan bahasa Jawa modern dan turut memperkaya khazanah bahasa-bahasa lain di Nusantara. Warisan literasi ini membuktikan bahwa Majapahit bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga maju dalam peradaban dan pemikiran.
Tahukah Anda bahwa bendera kebangsaan kita, Sang Saka Merah Putih, juga memiliki kaitan erat dengan Majapahit? Warna merah dan putih adalah warna Panji atau bendera kebesaran Kerajaan Majapahit, yang dikenal dengan sebutan gula kelapa. Warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi atau kelapa. Simbol ini merepresentasikan kesuburan dan kemakmuran bumi Nusantara. Penggunaan warna ini sebagai bendera negara adalah sebuah penghormatan terhadap sejarah, sebuah benang merah yang menghubungkan Republik Indonesia modern dengan kejayaan imperium maritim terbesar yang pernah ada di tanah ini. Pada akhirnya, warisan terbesar Majapahit adalah identitas. Majapahit memberikan kita sebuah narasi besar tentang persatuan. Ia memberikan kita kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang memiliki akar sejarah yang kuat dan gemilang. Dari Sabang sampai Merauke, jejak-jejak pengaruhnya masih bisa kita rasakan, baik dalam bahasa, budaya, sistem kepercayaan, maupun dalam semangat kebangsaan kita. Mempelajari Majapahit bukan hanya belajar tentang masa lalu. Ini adalah cara kita untuk memahami siapa diri kita hari ini dan kemana arah kita sebagai sebuah bangsa di masa depan. Warisan Majapahit adalah kompas sejarah yang tak akan pernah usang.